Cara mendapatkan 14 miliar di umur 18 tahun, modal HP dan kuota. Ini real, ada bukti nyatanya, dan kalian cuma harus tonton video ini dari awal sampai akhir kalau misalnya kalian pengen tahu caranya kayak gimana. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyan Sorry. Di video kali ini, aku bakalan bahas ada anak SMA umur 18 tahun udah bisa mendapatkan 14 miliar. Dan itu cuma modal HP dan kuota aja. Nah, sebelum kita masuk ke cara-caranya, aku bakal kasih tahu dulu nih video buktinya ke kalian. Biar kalian tuh nggak ngomong kalau misalnya video ini hanya bullshit atau omong kosong doang. Umur 18 tahun bisa ngasilin 14 miliar. 14 miliar itu hanyalah omset dan aku hanya dapat sebagian persen saja dari hasil penjualan tersebut. Pendapatan yang selama ini aku capai, aku pergunakan buat beli barang-barang selama ini yang aku impikan dan akhirnya udah bisa terwujud di umur 18 tahun. Di hari yang bisa beli mobil, HP baru, dan yang paling terpenting adalah udah bisa bangun rumah. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya, aku yakin kalian pasti bisa. Niat, konsisten, dan rajin itu adalah doa atau kunci dari semuanya. Iya, buat teman-teman semua. Sesuai dengan video yang aku tampilin ke kalian, jadi anak ini namanya Rafli. Dia seorang afiliator di TikTok. Nah, jadi 14 miliar itu adalah omsetnya dan hasil bersihnya itu sekitar hampir 1,3 miliar. Nah, dengan uang itu dia udah bisa dapetin hal-hal yang dia inginkan. Nah, teman-teman di sini pasti semuanya pengen dong nyusul seperti Rafli ini. Oke, kita bakal langsung aja bahas caranya dari awal. Nah, yang pertama adalah kita bakalan mulai dari motivasi. Jadi, orang-orang yang mendownload TikTok itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinannya download untuk hiburan atau ya untuk menghibur diri aja, cari-cari video lucu, terus cari-cari berita dan lain-lain, pokoknya untuk hiburan diri sendiri aja. Nah, yang kedua adalah ada orang-orang yang daftar TikTok itu untuk mencari cuan atau mencari penghasilan. Nah, seperti Rafli ini. Nah, jadi di TikTok itu, kalian kalau misalnya pengen punya penghasilan itu, bisa daftar TikTok affiliate, atau bisa kalian jualan di TikTok, atau bisa kalian menjadi influencer di TikTok juga, atau jadi content creator, biar nanti akan ada endorse yang masuk, dan itu bisa menjadi penghasilan juga buat teman-teman semuanya. Nah, di kasusnya si Rafli ini, dia itu daftar TikTok affiliate. Jadi, dia itu mempromosikan produk-produk yang dijual atau produk yang ada di TikTok Shop. Nah, terus Rafli ini dapat uangnya tuh dari mana? Jadi, dia itu dapat uangnya dari komisi ketika ada yang beli dari link atau tautan dari video-video yang dia buat, atau dari live TikTok yang dia lakukan setiap harinya. Memudahkan, jadi contohnya tuh kayak video ini. Nah, di video ini dia itu memperlihatkan sedang mempromosikan produk-produk agar orang-orang membeli produk tersebut. Dan di video ini ada tautannya atau keranjang kuning. Nah, ketika teman-teman semuanya beli di keranjang kuning tersebut, otomatis Rafli ini bisa mendapatkan komisi dari penjualannya tersebut. Nah, jadi dari motivasi ini aja udah kelihatan nih ada dua orang. Jadi yang pengen daftar untuk hiburan dan juga cari cuan. Kalau misalnya kalian pengen seperti Rafli ini, kalian ya langsung aja download TikTok, terus kalian langsung daftar menjadi TikTok affiliate. Atau kalian daftarnya itu di TikTok Shop. Aku udah pernah bikin videonya, nanti aku bakal kasih di sini atau juga nanti bakalan ada di deskripsi. Kalian langsung tinggal klik aja untuk memudahkan teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya kalian udah daftar nih TikTok affiliate dan udah disetujui oleh pihak TikToknya, terus apa yang harus kalian lakukan? Kalau misalnya kita lihat dari video-videonya Rafli ini, kita bakal melihat kalau misalnya dia itu konsisten banget bikin konten. Jadi, kalau misalnya kita lihat, konsisten bikin konten 2-5 konten per harinya. Jadi ini yang emang bener-bener susah banget karena konsisten itu bener-bener susah, apalagi ini harus bikin konten 2-5 konten per harinya gitu agar TikTok kalian tuh cepet naik. Dan kalau misalnya TikTok kalian udah naik kan nanti bakalan banyak orang yang follow kalian, otomatis ketika kalian mempromosikan sesuatu bakalan banyak juga orang yang beli dari
TikTok kalian yang akhirnya itu akan mendapatkan komisi. Dan kalau aku juga udah lihat-lihat juga video-video TikToknya, ternyata banyak video-video yang mungkin dia bikin tuh sama gitu, cuman dia upload lagi tapi lagu-lagunya tuh beda. Misalnya kayak ini lagi promosiin hoodie nih kayak gini, jadi digeser-geser gitu hoodie-nya biar orang-orang tahu gitu motifnya apa aja. Terus dia itu misalnya lagu A, lagu B, lagu C, jadi itu bisa jadi 3 video. Jadi kalian bikinnya satu video tapi bisa kalian dijadiin 3 video untuk diupload ke TikTok. Meskipun videonya ini sama, tapi lagunya itu beda-beda. Jadi kita nggak bakal tahu nih dari misalnya 3 atau 4 lagu ini mana yang bakalan FYP misalnya, atau yang bakalan dipromosiin oleh TikToknya. Nah, jadi saran dari aku adalah kalian kumpulin aja sound TikTok yang lagi viral. Setelah itu kalian buat deh video dengan mempromosikan produk-produk yang mau kalian jual atau yang mau kalian affiliate dengan lagu-lagu yang udah kalian siapkan, lagu yang viral-viral di TikTok. Jadi dalam satu hari pun kalian bisa bikin 4 atau 5 konten sekaligus dengan lagu beda-beda. Yang ketiga adalah konsisten live di TikTok. Jadi konsisten live jualan. Nah, untuk live jualan ini kalian tuh ya gak perlu tiap hari, tapi yang penting kalian konsisten. Misalnya di jam segini, hari Minggu sampai kapan gitu. Nah, di si Rafli ini kita bakal lihat live jam 12 dan 18. Jadi dia live-nya tuh dari jam segitu, jadi jam 12 dan juga jam 18. Jadi itu udah ada jadwalnya gitu. Kalian simpen aja jadwalnya di bio TikTok teman-teman semuanya. Biar si orang yang melihat TikTok kalian tuh tahu gitu. Oh, ternyata ini akun ini live-nya jam segini. Jadi kalau misalnya pengen lihat live ya udah tungguin aja jam 12 atau jam 18. Nah, juga ada keterangan harinya. Jadi dari hari Minggu sampai Jumat. Jadi mungkin ya Sabtu libur kali ya. Nah, jadi enaknya afiliator TikTok itu ya kayak gitu. Kalian nentuin waktu kalian sendiri. Kalian nentuin jadwal kalian sendiri. Kalau misalnya kalian renggangnya di jam 12 siang atau di jam 7 malam, ya udah jadwal kalian jam segitu. Terus juga kalau misalnya kalian pengen liburnya Senin, ya udah berarti antara Selasa sampai Minggu gitu. Seninnya libur. Jadi kalian bisa bikin jadwal sendiri aja, terus kalian masukin aja di bio TikTok kalian. Yang keempat adalah mengafiliasikan produk-produk murah. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari keranjang yang dibuat Rafli ini, dia itu lebih mempromosikan produk-produk yang terjangkau dari menengah ke bawah. Jadi produk yang under 100 ribu atau 100 ribuan, jadi itu yang paling banyak dibelinya gitu. Karena ya emang warga TikTok tuh kebanyakan kalau misalnya aku lihat ya, orang-orangnya itu lebih mementingkan harga gitu dan juga gambar. Nah, kalau soal kualitas ya gimana ya, dengan harga segitu ya kalian sesuai kualitas lah. Jadi intinya produk yang murah ini banyak banget pasarnya gitu, marketnya tuh ada gitu untuk produk-produk yang murah dan lebih gampang dijual gitu karena ya emang terjangkau harganya dibanding kalau misalnya kita mengafiliasikan produk-produk yang misalnya hoodie 300 ribu, 400 ribu, itu kan nggak semua orang bisa beli hoodie dengan harga segitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari showcase yang Rafli buat ini, harganya itu sekitar 78 ribu, 100 ribuan, yang otomatis itu banyak banget orang yang bisa beli harga segitu. Jadi pemilihan produk affiliate atau produk yang mau diafiliatkan juga itu sangat-sangat membantu gitu untuk penjualan TikTok affiliate kita. Nah, dan yang terakhir adalah ketika kalian sudah mengikuti hal-hal keempat hal yang tadi, kalian tinggal ya udah ikuti aja sound yang viral-viral. Jadi kalian tinggal promosiin dengan sound viral yang terbaru gitu. Ya udah kayak gitu aja. Kalian konsisten bikin konten dengan sound-sound yang viral, live setiap hari, terus pemilihan affiliate produk atau pemilihan produk yang diafiliatkan juga kalian harus benar-benar riset dulu. Dan dengan 5 hal tadi,
kalian udah bisa nih buat menyusul Rafli ini. Terlihat mudah gitu kan, tetapi ketika kalian mencobanya langsung, itu pasti susah banget, apalagi di awal. Ketika kalian bikin konten rajin, terus lalu konten kalian gak ada yang naik, di situ kalian pasti bakalan capek dan pasti banyak juga yang nyerah. Tapi ya sebenarnya tantangannya di situ. Kalian harus lewatin, jangan sampai nyerah, karena itu semua adalah bagian dari proses yang harus kalian nikmati. Karena ya menurut aku untuk mencapai kesuksesan, semua orang itu harus berproses terlebih dahulu. Entah itu prosesnya lama atau cepat, itu gimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saran dari aku sih kalian ya udah konsisten aja ngonten dan live, karena capeknya kalian puluhan atau ratusan konten yang kalian buat itu bakalan terganti hanya dengan 1 sampai 2 konten yang viral. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe. Dan juga tontonin aja video-video aku yang sebelumnya. Pokoknya see you in the next video guys. Bye.